infak sodakoh itu tidak berdasarkan kamu punya apa tidak punya, tapi berdasarkan orang butuh apa tidak butuh, kan gitu. Kalau orang butuh ya, kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhannya, kita ikut mengusahakan apa kebutuhannya, kan gitu. Infak itu penyampaiannya, sodakoh itu yang disampaikan, dan asal-usulnya sodakoh adalah kemurnian, originalitas, dan kesungguhan kita sebagai manusia. Kenapa kok kita jujur? Karena kita manusia. Tidak wajar kalau manusia tidak jujur gitu. Kenapa kita berinfak? Kenapa kita menginfak? Itu karena kita manusia. Tidak layak kalau manusia kok tidak bersedekah, tidak berinfak, kan itu. Sedekah itu adalah kesungguhan kita sebagai manusia. Jadi ada firman Allah yang alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, intinya gitu ya. Barang siapa yang menyampaikan sedekah itu kepada orang lain yang membutuhkan, dalam keadaan senang maupun susah, ya, itu nanti akan mendapatkan berkah dari Allah, ampunan dan lain-lain itu ya. Jadi sekarang nomor satu, Allah tidak menyebut menginfakkan apa. Pokoknya Allah cuma mengatakan barang siapa menafkahkan atau menginfakkan pada saat senang atau susah itu. Jadi nomor satu, Allah tidak menyebut secara spesifik harta atau uang atau apapun itu ya. Apa saja yang kira-kira dibutuhkan orang kamu berikan. Nomor dua, sarra wad dharra itu dalam keadaan senang maupun susah, itu bisa kamu artikan secara teknis dalam keadaan kamu punya atau tidak punya, miskin, kaya atau miskin, sedang kepepet atau sedang longgar dan seterusnya, itu terserah. Sarra wad dharra itu pokoknya kita itu sama Allah dianjurkan selalu siap menyampaikan sedekah itu, hasil kesungguhan hidup kita itu kepada orang lain yang orang lain memerlukan. Ya. Dengan Allah nanti akan memberikan ampunan dan berkah dan seterusnya ya. Itu tidak dispesifikkan oleh Allah. Biasanya kan kalau dalam ayatnya ada yunfikuna amwalahum misalnya, menginfakkan atau menafkahkan harta bendanya. Ini tidak pakai. Di ayat ini Allah hanya mengatakan barang siapa menafkahkan dalam keadaan senang maupun susah. Nah, ini kan dalam kehidupan kita kan kasusnya sangat banyak. Misalnya ini, kowe melaku, koncomu nggawa motore mogok, terus kowe nyurung, kan sing infak kowe. Yang diinfaki wong sing duwe motor, kowe dhewe kere melaku gitu ya. Atau mobil orang kaya mogok di tengah jalan, kita orang kere-kere di pinggir jalan itu nyorong gitu ya. Itu kan infak, itu kan menyampaikan sedekah. Kita sungguh-sungguh menolong orang, maka kita sampaikan dengan cara mendorong mobilnya itu gitu ya. Jadi saya kira untuk urusan sedekah yang kita infakkan itu ekspresinya bisa sangat banyak. Bisa sangat banyak. Misalnya gini, saya nulis tuh, dari tahun 1969 sampai hari ini ya, berarti sudah 53 tahun ya, saya nulis. Itu saya kan harus menentukan ini apa? Ini saya menjalankan profesi saya, atau saya mencari uang, kapitalisasi saya, atau apa? Kan saya alhamdulillah saya selama 53 tahun itu saya niatnya sedekah, niatnya infak. Jadi saya tidak pernah ngetik sambil bayangin iki engko aku entuk 200.000, gitu 300.000 gitu, tidak pernah. Bahkan saya tidak jarang mengembalikan honor dari koran zaman dulu, tak balik ke, atau saya kasih nomor rekening yang palsu sehingga tidak sampai ke saya, sehingga sekretarisnya bingung kok uangnya balik ini ya. Loh, memang saya kasih nomor yang bukan nomor saya. Nah, terus gimana duitnya? Sudah dibagi aja sama Anda, sama teman-teman Anda. Benar. Artinya saya sangat butuh dunia tuh, dan harus pinter hidup di dunia ya, jangan sampai pinter akhirat tok ya. Tapi tidak berarti saya akan ngawur untuk mencari dunia gitu ya. Semua orang butuh dunia, butuh nyekolahin anak, butuh punya rumah, butuh macam-macam ya. Maka kita harus pinter dunia. Meskipun pinter dunia kalau bisa dalam rangka pinter akhirat ya. Kalau kita hanya pinter akhirat tok, sregep sholat, berbuat baik ya, ning ora iso nyambut gawe, orang ngerti manajemen, egois, duit akan dipek dhewe sehingga proyek tidak jalan karena kamu mau merekrut sendiri semua akses keuangan misalnya gitu ya.
itu kan berarti bodoh dunia kita. Itu pun bodoh akhirat sebenarnya. Nah, saya nulis 53 tahun tadi itu, saya tidak bodoh dunia juga. Saya tidak akan minta honor. Karena kan korannya pasti kasih honor. Ngapa ndak aku njaluk? Gitu kan. Jadi juga saya tidak akan menentukan harga tulisan saya. Karena mereka sudah menentukan dan saya juga tidak punya energi untuk ngergani awakku gitu loh. Kayak 500.000 tak tompo, 1 juta tak tompo, 300.000 tak tompo. Bahkan honor saya yang pertama itu Rp1.250. Honor saya yang pertama di koran di alun-alun sini. Honor saya yang kedua yang agak meningkat itu Rp750. Bukan Rp750.000 loh ya. Rp750. Bukan Rp750.000. Oke kuwi, mes 1 juta kuwi. Gitu 750.000 itu satu cerpen di tahun 70-an awal itu regane kuwi sak cerpen iki 750 repes kuwi. Nek sak artikel sebelumnya itu 120 repes. Nek puisi ra ono regane. Bahkan saya kan produser utama puisi, bukan cerpen, bukan esai atau artikel gitu kan. Nah, puisi kan tidak marketable, tidak ada harga pasarnya dan seterusnya. Nah, jadi saya akan dapat honor apa tidak? Untuk apa saya berniat untuk cari uang melalui puisi? Uang puisi tidak ada harganya kok. Jadi kan nggak mungkin, bodoh saya kalau saya berniat kapitalistik untuk urusan puisi saya. Jadi saya selama nulis sampai sekarang menjadi sekian puluh buku ya, itu tidak pernah punya sedikit pun setetes pun niat atau kesadaran untuk mencari uang tuh. Itu karena saya beriman, itu karena saya percaya kepada kehidupan yang diciptakan Allah. Bahwa kalau saya berbuat baik saya akan mendapat kebaikan, itu toh gitu loh. Meskipun dan saya tidak perlu minta atau tidak perlu menuntut pun akan datang kebaikan itu kepada saya, gitu loh. Itu yang dimaksud pamrih. Karena nggak mungkin ada penerbit yang tidak ngasih royalti toh. Kan itu bodoh dunia namanya kalau penerbit mengambil bukunya orang dijual terus dia tidak kasih persentase, itu kan bodoh namanya, bodoh dunia. Dan saya yakin semua orang itu lembaga-lembaga itu pintar dunia, jadi mereka pasti menjalankan apa yang harus mereka jalankan. Jadi saya tidak pernah punya pamrih untuk apa, itulah. Oleh karena itu mudah-mudahan ada manfaatnya bagi anak-anak saya di Ma'iyah terutama ya, bahwa akumulasi perbuatan baik itu nanti tidak hanya menghasilkan rezeki dunia. Saiki kowe sregep nulungi cah TK, nyabrangke dalan, sak piturute ya kan, banyak berbuat kecil-kecil itu nanti ada rezekinya kok. Ya. Dan itu saya kira bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sangat pintar soal itu. Rakyat Indonesia itu rakyat yang tidak butuh pemerintah dan negara yang hebat, mereka bisa survive, mereka bisa hidup. Karena setiap hari mereka berbuat baik kok. Jadi menurut saya Allah juga tidak perlu memberikan spesifik menafkahkan apa. Barang siapa berinfak, alladzina yunfikuna, barang siapa berinfak dalam keadaan susah maupun senang. Kan kita biasanya yang namanya infak itu, sedekah itu kan asosiasi kita kan kita punya dulu, senang dulu kan itu. Enggak. Bahkan sudah kita jelaskan sejak awal bahwa infak sedekah itu tidak berdasarkan kamu punya apa tidak punya, tapi berdasarkan orang butuh apa tidak butuh kan gitu. Kalau orang butuh ya, kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhannya, kita ikut mengusahakan untuk tercapai keinginannya apa kebutuhannya kan gitu. Itu banyak sekali kemungkinannya. Kira-kira gitu ya.